Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti apa yang kita pantau dan kita ikuti, dengan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, bahwasanya layak dikatakan untuk saat ini Kordao sudah open mainnet ya. Nah, tetapi kita harus pemahaman dulu. Mainnet itu seperti apa prosesnya. Jadi nggak serta-merta dibilang mainnet langsung koin bisa kita tarik, kita WD, kita transfer, ya kita uangkan. Wah, ini yang tidak semudah itu ya. Artinya tidak secepat itulah, kan butuh proses. Jadi open mainnet, pengertian open mainnet adalah membuka jaringan inti. Nah, ini sudah dibuka per pagi ini ya di waktu Indonesia di kita. Nah, tinggal kita siapkan wadahnya dulu. Gitu ya. Jadi siapkan wadahnya dulu. Wadahnya apa? Ya MetaMask. Teman-teman sudah disetting belum MetaMasknya? Nanti kita praktekkan ya. Saya juga coba bantu ya untuk mempraktekkan. Kemudian yang kedua, Kordao-nya sudah menerbangkan dulu nggak untuk mendrop semua? Udah disiapkan nggak untuk mendistribusikan koinnya? Nah, itu juga kan Kordao ada informasi bahwa per hari ini mereka hanya tidak lama sedang mempersiapkan untuk distribusi koin core-nya, seperti itu. Jadi nanti ada informasi lanjutan dari Kordao langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk sementara tahap awal sekarang kita adalah informasi apa yang dijelaskan tahap awal ya, pembukaan dari Kordao. Nah, ini dia. Mainnet adalah langsung ya. Jadi saya bacakan aja teman-teman supaya cepat saya bacakan, tapi yang sekiranya memang perlu penjelasan tambahan, saya mungkin sekemampuan akan coba bantu jelaskan ya, biar takutnya salah memahami atau apa ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Kita baca aja. Mainnet adalah langsung. Inti secara resmi di sini, dengan peluncuran mainnet, desentralisasi, kesehatan dan keamanan Bitcoin akhirnya dapat memenuhi skalabilitas. Oke. Interoperabilitas dan komposisi Ethereum sekarang secara resmi hidup untuk pertama kalinya dalam sejarah. Iya, betul. Ini pertama ya, antara penggabungan daripada Bitcoin dan Ethereum. Konsensus Satoshi Plus memungkinkan kombinasi proof of work ya, yang di konsensusnya Bitcoin, delegated proof of stake, jadi didelegasikan ke EVM, Ethereum Virtual Machine, dan mekanisme pemilihan validator yang efisien untuk memadukan elemen inti dunia blockchain secara optimal. Oke. Kemudian pembelajaran kemajuan ya, pembelajaran kemajuan dan pengembangan dalam industri blockchain selama dekade terakhir plus sangat menakjubkan. Tujuan dari ide core adalah untuk menata ulang blockchain dengan pembelajaran tersebut dalam pikiran seolah-olah Satoshi meluncurkan Bitcoin pada tahun 2023. Nah, sekarang blockchain Turing yang lengkap, kompatibel dengan EVM secara progresif, dikeraskan oleh kekuatan hash Bitcoin ya, yang bebas dan beroperasi siap untuk Web3. Oke, kemudian pengapian utama ya, seperti rantai proof of stake POS lainnya, core menghadapi masalah ayam atau telur. Bagaimana validator dapat memposting deposit tanpa mendapatkan token hadiah, dan bagaimana delegator dapat diberi hadiah token tanpa terlebih dahulu mendelegasikan ke jaringan. Nah, jadi seperti ada project kan gini ya, kita mau klaim koin ya, tapi kita harus ada deposit dulu di dompet kita. Misalkan teman-teman ada mau narik apa nih, itu harus ada koin apa dulu, BNB dulu atau ETH dulu di wallet kita nanti, supaya untuk biaya transaksi gas. Nah, itu jadi intinya Kordao itu menghindari itu, menghilangkan itu. Bagaimana caranya? Begitu ya. Jadi di sini mencari cara, bagaimana caranya. Nah, mengatasi dilema ini secara langsung, peluncuran mainnet core bukanlah momen tunggal, melainkan proses untuk mendistribusikan tanggung jawab jaringan secara luas, untuk akhirnya menghasilkan serangkaian validator yang terdesentralisasi secara berkelanjutan ya. Jadi tidak serta-merta mainnet udah selesai, enggak. Mainnet itu adalah tahap awal ya. Selama beberapa hari terakhir, mainnet core berada dalam fase pengapian ya. Akhirnya pengapian itu artinya pematangan lah. Periode awal ini tidak melibatkan hanya kegiatan ekonomi, sebaliknya itu dirancang untuk memulai produksi blok dan memperkenalkan token core ke dalam ekosistem, untuk memprioritaskan desentralisasi pada peluncuran mainnet core ya, yang dimana peluncurannya hari ini.
Sudah fix ya, desentralisasi validator dirancang khusus untuk mengatasi dilema ayam atau telur. Nah, gitu ya. Jadi duluan ayam apa duluan telur nih? Ya, POS 15 Genesis validator mulai menambahkan blok rantai beberapa hari yang lalu. Ya, berarti informasi yang sebelumnya itu blok rantai itu adalah betul ya, mulai proses ya. Namun karena belum ada pengumuman dari Core DAO, kita nggak berani menggunakannya kan, seperti itu. Memperoleh hadiah token Core dalam prosesnya, validator Genesis mendistribusikan token Core ke validator non Genesis, sehingga validator baru ini dapat dipilih ke dalam quorum. Ya, jadi teman-teman ada yang belum paham quorum, silahkan deh. Ada di video saya sebelumnya menjelaskan tentang Federasi Byzantium Agreement dan quorum, di sana ada ya, tentang Stellar Consensus Protocol. Ya, dan juga FBA ada lengkap di sana, silahkan aja. Jadi saya nggak perlu jelaskan di sini ya. Oke, dipilih ke dalam quorum. Quorum validator yang baru terpilih ini sekarang menghasilkan blok. Nah, ini luar biasa nih. Ini adalah safety. Semakin banyak quorum semakin aman teman-teman. Luar biasa. Sehubungan dengan aturan konsensus dengan validator baru yang berpartisipasi dalam proses konsensus dan menghidupkan jaringan, Satoshi Plus secara resmi telah hadir. Ngeri. Oke lah. Ketika validator baru dipilih ke dalam quorum, ya, validator kejadian menjadi validator DAO. Langsung ya, quorum masuk langsung. Oke, jadi validator DAO yang beroperasi di bawah aturan yang sama dengan semua validator lainnya. Walaupun itu baru, ya. Quorum baru masuk, oke, langsung dilegalisasi sama DAO, jadi validator DAO dan siap. Wah, mantap, ngeri ya. Saat token Core tambah memasuki sirkulasi dan lebih banyak validator ditayangkan, ekonomi validator kemungkinan akan muncul bersaing untuk didelegasikan. Semua validator akan dipilih melalui proses pemilihan validator yang dijelaskan dalam Core White Paper. Itu ada ya untuk internal bagaimana memilih validator. Hanya permulaan. Peluncuran mainnet bukanlah akhir dari perjalanan Core. Ini adalah langkah pertama. Sekarang penganut Core dapat langsung berpartisipasi dalam ekspedisi berani Core, ya, seperti yang dijelaskan dalam White Stake, ya, kenapa harus menstakekan, kenapa harus mendelegasikan. Artinya ada jangka panjang di sana, ada skalabilitas di sana. Kalau teman-teman bisa memahami, itu tentu sebetulnya jalur-jalur yang menyenangkan untuk kita, bukan yang memberatkan, tetapi justru sebaliknya, itu yang menggiurkan, menyenangkan dan mensejahterakan jangka panjang. Ya, why stake itu ya. Kenapa harus menstaking? Kenapa harus mendelegasikan? Mempertaruhkan adalah salah satu cara terbaik dan termudah untuk berpartisipasi langsung di masa depan Core. Tindakan mendelegasikan Core yang dipertaruhkan ke kumpulan validator yang luas adalah fungsi penting untuk keamanan jaringan dan desentralisasi era blockchain baru saja dimulai. Oke, ngeri ya. Era blockchain baru nih, baru aja dimulai. Karena kenapa? Udah compatible dengan Web3. Ya, udah siap. Kemudian penggabungan dari Proof of Work dan Proof of Stake. Luar biasa. Selain mengamankan dan mendesentralisasikan jaringan melalui staking, upaya Core DAO akan semakin fokus pada penguatan jaringan Core bersama komunitas penanaman Bitcoin, ya, dengan bukti kerja elemen Satoshi Plus beroperasi penuh di awal. Core siap untuk bergabung dengan penambang Bitcoin. Ya. Luar biasa. Proses jadi digabung nih, penambang Bitcoin itu kan ada satu tim besar dunia itu, memang mereka berkomunitas besar ya Bitcoin. Nah, itu sekarang Core jadi berdampingan bersamaan. Ngeri. Proses untuk mendelegasikan kekuatan hash ke jaringan Core sangat ringan dan penambang awal dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah insentif tambahan. Jaringan inti bertujuan untuk menegakkan jaringan Bitcoin dengan bertindak seperti hadiah blok Bitcoin kedua. Ketika hadiah blok Bitcoin mengering pada tahun 2040, ya. Jadi 2040 ini terlihat akan secara skalabilitas matematis komputernya itu 2040 blok Bitcoin itu mengering, teman-teman. Saya pernah lihat grafiknya, penurunannya memang ya seperti itu adanya, ya, tapi kita lihat, makanya ini ada Core ini ya salah satu solusi ya. Jaringan Core akan ada di sana untuk memberikan hadiah bagi penambang Bitcoin karena mereka melakukan hal yang sama untuk Core gitu ya. Pendekatan berprinsip dan kesabaran Core telah menjadi kekuatan super sejauh ini. Ya, memungkinkan Core untuk menghindari kompromi pada keamanan. Nah, ini kemarin yang sudah dijelaskan, tidak kompromi dengan keamanan, stabilitas, desentralisasi sepenuhnya, ya. Kesabaran akan tetap menjadi prinsip inti karena Core ada di dalamnya untuk jangka panjang. Fokus tanpa kompromi pada elemen inti blockchain membutuhkan pandangan jangka panjang. Dengan demikian, ada banyak langkah ke depan untuk komunitas Core.
Ini hanyalah permulaan teman-teman. Ini permulaan, baru mulai kita, luar biasa. Airdrop selanjutnya. Sekarang mainnya telah diluncurkan. Fokus sekarang dapat beralih ke eksekusi airdrop publik pertama dari token core. Nah, ini sekarang jadi eksekusi nih, lagi arahnya siap-siap untuk mendistribusikan core dulu ya. Jadi bukan airdrop dulu tapi core-nya dulu. Keamanan dan audit karena kan ada token ya, token yang akan sama di desain sebagai airdrop. Ada 3 token kalau nggak salah. Nah, itu nanti belakangan. Jadi ini core dulu ya. Keamanan dan audit airdrop menjamin perencanaan dan pelaksanaan yang sama hati-hati seperti peluncuran mainnet. Dan pekerjaan ini akan segera dimulai bersama dengan aplikasi Satoshi mitra kami. Beberapa orang paling dihormati di fakultas masing-masing secara global berkolaborasi dalam langkah selanjutnya. Mengingat tingkat kehati-hatian ini, nah ini ya, penerjunan udara akan dimulai sesegera mungkin. Akan dimulai itu. Tetapi bisa memakan waktu hingga 60 hari. Nah, pemahaman kita untuk memakan waktu 60 hari ini kan ada sebagian orang mulai lagi terpecah. Oh, itu bukan core bang, itu token ya, token airdrop. Tapi bukan token core gitu. Ada juga yang memahami bahwa oh ini berarti prosesnya memang 60 hari. Jadi mulai open mainnet ini memakan waktu untuk pengiriman daripada mungkin tidak semua proses daripada distribusi itu mungkin entah mana dulu saya juga belum paham nih, karena step selanjutnya kita lihat karena ini kan baru pembukaan ini penjelasan. Seperti halnya kemarin yang saya salah asumsikan bahwa 25% sama 75%. Nah, ini ada lagi nih 60%. Nah, ini udara 60% 60 hari, sorry. Waktu 60 hari. Jadi nanti kita tunggu aja penjelasan selanjutnya. Jadi tidak untuk menspekulasikan dulu karena gini, seperti yang diperkenalkan di airdrop incoming. Nah, ini yang di bawahnya 25% dari jumlah token core. Gitu, 25% dari jumlah token core mungkin kepemilikan kita pribadi yang akan di airdrop akan tersedia bagi pengguna di awal airdrop. Gitu. Jadi di awal airdropnya 25% dulu. Mungkin untuk open mainnet sekarang 25% ini dikirim ke wallet masing-masing, teman-teman. Dengan 75% sisanya akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun. Nah, yang 60 hari ini yang jadi pertanyaan, oke kalau yang ini sudah jelas ya teman-teman ya. 75%-nya itu diberikan ke kita dari 100% nilai koin kita, berarti 75%-nya itu diberikan ke kita setiap bulan gitu. Jadi yang 25%-nya didahulukan. Untuk apa? Untuk mungkin nanti delegasi, untuk icip-icip ya. Nah, yang 60 hari ini nih. Nah, ini 60 hari. Kalau misalkan prosesnya 60 hari ini yang 25%-nya memakan waktu 60 hari, ini lumayan lama berarti. Artinya masih banyak lagi nih pasti yang berkoar ya. 2 bulan 25% di awal itu memakan waktu 6 bulan. Ya, 6 bulan kok 6 bulan sih, 60 hari berarti 2 bulan ya. 2 bulan ya, kalau 1 bulan 30 hari begitu. Ya, tapi kita lihat next prosesnya lah. Artinya mudah-mudahan tidak lama lah ya. Oke, kemudian sisanya akan dibuka setiap oke. Kemudian mendukung fungsi jaringan tidak akan tersedia sampai token core dibuka kuncinya. Nah, jadi semua ini artinya kuncinya ada di pihak developer. Ya, semua itu fungsi jaringan tidak akan tersedia sampai core-nya dibuka kuncinya. Untuk mempertahankan desentralisasi, token akan dipegang dalam kontrak pintar yang tidak dikendalikan oleh entitas terpusat manapun, tetapi ditegakkan oleh kode saja karena blockchain yang terdesentralisasi memungkinkan itu semua ya. Memori inti, peluncuran meta dan tonggak penting yang tidak akan terlupakan, sangat penting bagi komunitas core. Terus mengingat mengapa core ada di sini seperti yang dijelaskan dalam buku white paper teman-teman ya. Oke, saya rasa itu jelas ya. Sampai sini aja karena ini hanya penjelasan kemarin, diulang yang ke belakangnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita coba siapkan dulu wadahnya ya. Jadi sebelum kita menerima kiriman udara ya berupa koin core ya gitu ya.
Tapi kita tidak punya wadah. Bagaimana ceritanya? Nah, ini kita siapkan wadahnya dulu ya, teman-teman. Yang sudah siap MetaMask-nya dibuka. Ya, MetaMask-nya dibuka. Kemudian setelah dibuka, kita klik di menu ya, pojok kiri atas, dan kemudian kita pergi ke peramban ya. Oke. Kita pergi ke peramban. Nah, di sini teman-teman di atas yang ada gambar kunci gembok ya, seperti di handphone saya ini diklik saja dan teman-teman diketik ya, scan.org ya, ini scan.cordao.org. Nah, nanti kita akan masuk ya ke dashboardnya Core di sini. Kita tinggal skin ke bawah. Ini mudah ya teman-teman ya, kita tinggal scroll ke bawah saja. Paling bawah ini ada add core network ya, tambahkan core jaringan di MetaMask. Ini tinggal klik add aja teman-teman, tapi ada tulisan sukses kalau saya karena sudah. Jadi teman-teman tinggal diklik kalau MetaMask-nya sudah siap. Kita ini akses dari MetaMask ya, bukan dari browser lain, bukan dari Google Chrome, bukan dari apa-apa, tapi kita buka MetaMask, dan di MetaMask lah yang kita gunakan, yaitu di peramban ya. Kemudian di sini ketik scan.cordao.org, kemudian paling bawah ini ada add core ya, klik aja, kemudian langsung konfirmasi, nanti ada kotak. Kalau saya kan sudah, jadi saya klik juga keluarnya udah sukses di sini tulisannya ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum, tinggal klik saja, dia otomatis akan menambahkan rantai, kode rantai dan RPC-nya ya. Jadi akan menjadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah selesai dikonfirmasi, nah seperti ini ya. Kalau mau kita cek boleh di sini. Nah, ini kemudian di pengaturan ya. Setelah pengaturan kita ambil jaringan. Nah, di sini ada core, namanya core ya. Kita klik core. Nah, inilah nama jaringan core, ini langsung dari Cordao-nya ya, otomatis mengisi ke MetaMask. Kemudian ini rpc.core.org, kemudian ID rantainya 1116, simbolnya core, dan ini scan.cordao.org. Selesai ya. Kalau mau menambahkan secara manual silahkan diketik, langsung disimpan, selesai. Oke teman-teman ya. Jadi ini wadahnya kita untuk menerima kiriman daripada koin core ya. Mudah-mudahan ini segera kita bisa nanti, makanya nanti setelah terisi, artinya jaringan ini itu real core Anda, dan kita bisa swap seperti biasa ya. Yang sudah pernah melakukan swapping, nah itu bisa nanti, yang penting ini terisi dulu seperti itu. Nah, makanya kita lihat nanti perkembangan selanjutnya dari core bagaimana, apakah nanti memakan waktu 60 hari itu, apakah di finalnya nanti kita semua bersamaan atau secara random ya, kita nggak tahu, kita lihat aja ya. Mudah-mudahan ya, artinya sesegera mungkin lah, tidak memakan waktu sampai 60 hari, kan 2 bulan lumayan juga ya. Nah, tapi itu penjelasan dari Cordao, tapi kita lihat nanti ya seperti apa, random atau bagaimana ya, karena Cordao menginformasikan bahwa akan ada informasi detail lanjutan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ini udah siap, udah selesai, saya rasa ini udah clear ya teman-teman semua. Ini MetaMask keluarkan saja, nggak masalah ya. Jadi dikeluarkan saja, dibuang, selesai, dan kembali aktivitas yang lain. Kita tunggu informasi selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.